Maaf saya berdiri. Saya katakan begini, Inul, saya tidak melarang kamu bergoyang. Silahkan bergoyang sampai gimana pun. Tapi jangan sensual. Artinya jangan mesum. Jangan sensual. Jangan porno. Jangan memancing nafsu birahi orang. Ini yang haram. Saya bersaksi kepada Allah. Saya bersaksi, ya Allah menyaksikan saya mau jihad, bukan kepentingan pribadi, nggak ada tendensi pun. Oleh karena itu kemarin ini naluri saya paling dalam. Kenapa saya mau mati untuk ini? Saya mau mati, saya bilang. Kalau memang lembaga-lembaga resmi agama udah diabaikan, kiai udah diabaikan, para ulama sudah tidak didengar, saya siap mati. Bukan saya sirik sentimen sama Inul, tak ada urusan itu, terlalu kecil Inul buat saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sering menangis, pernah saya lagi jalan mau menuju studio dari Pondok Jaya, dari rumah saya. Itu di pinggir jalan ada pentas dangdut. Kemudian penyanyinya pakai celana katok pendek. Kemudian di erotik begini. Ya begini, di hadapannya laki-laki. Kedua, enggak ada satu orang yang menegur. Mereka semua asik seperti itu. Jadi tontonan umum. Saya hentikan mobil saya naik ke panggung. Kamu ini mau jadi setan semua? Masa tontonan seperti ini terjadi di bangsa ini yang bangsa agamis, yang falsafahnya Pancasila, yang sila utamanya ketuhanan yang Maha Esa? Masa hal ini tidak terjadi tanpa kalian tegur? Bubar, saya bilang bubar. Saya siap mati untuk itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri, kalau ada yang saya hormati, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, teman-teman seprofesi, terutama yang tergabung dalam Persatuan Atas Muslimin Dangdut Indonesia yang saya cintai. Kali ini saya ingin memaparkan kenapa saya marah. Sebelumnya saya ingin mengatakan kalau kemarin saya marah, sebagaimana saya katakan kepada Inul, saya marah bukan Roma Irama marah kepada Inul pribadi, tapi saya marah kepada syaitan yang ada di dalam Inul. Karena kita semua ini punya syaitan. Kenapa saya seperti itu marah saya? Baik, saya ceritakan secara kronologis. Pertama, saya ingin menceritakan apa itu dangdut. Dangdut ini dulu namanya orkes Melayu, yaitu satu musik yang dimarginalkan, dipinggirkan oleh bangsa ini. Dangdut dulu adalah satu musik yang cuman berhak main di kampung-kampung becek, di pesta-pesta kawin orang miskin, di pesta-pesta khitanan orang miskin. Nggak ada orang mau panggil dangdut di jalan yang bisa dilewati mobil. Dulu dangdut ini satu musik yang dihinakan orang di Indonesia. Saya dulu seorang rockers, asalnya demikian. Nah,
Karena saya tinggal di kampung di Bukit Duri, Tanjakan. Keliling saya itu orang-orang kampung. Di sana banyak penggemar orkes Melayu. Nah, akhirnya saya berkecimpung main gitar tengah malam bersama teman-teman di kampung. Saya terpanggil untuk membangun jenis musik ini. Nah, dengan bersusah payah bersama teman-teman lain, maka akhirnya pada tahun 70 saat itu menggejala yang namanya musik rock. Musik rock melanda dunia sehingga terjadilah rock fever. Saat itu saya katakan rock identik dengan musik syaitan. Kenapa? Karena saat itu rock membawa dekadensi moral di berbagai macam negara di dunia. Nah, untuk mengantisipasi kemerosotan moral yang diakibatkan oleh rock, maka saya bentuklah soneta The Voice of Muslim 13 Oktober 73 dengan tujuan bahwa jangan pengaruh barat ini mengoyak-ngoyak akidah umat Islam, jangan pengaruh barat ini merusak moral umat Islam, jangan pengaruh rock yang saat itu identik dengan satanik merusakkan budaya bangsa Indonesia yang kita kenal dengan budaya yang ramah, yang sopan, dan bangsa yang religius. Kita ini bangsa yang agamis. Oleh karena itu saya deklarasikan soneta The Voice of Muslim dalam rangka mengcounter pengaruh negatif globalisasi. Kontroversi pun timbul. Dulu nggak ada yang namanya Assalamualaikum bisa dikumandangkan di pentas musik. Pertama jihad saya di dalam musik ini yaitu mengumandangkan salam yang ditabuhkan saat itu di pentas musik. Begitu saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka berlemparan sendal, kaleng, botol ke muka saya. Tepatnya di Ancol. Lo mau bikin pengajian di sini, ini orkes identik dengan kemaksiatan. Saat itu nggak ada musik yang tidak mabuk. Saat itu tidak ada pemusik yang tidak mabuk-mabukan. Itulah kondisi musik kita saat ini. Nah, kemudian bertahap saya membuat revolusi. Inilah yang dikatakan oleh William Frederick, seorang direktur Ohio University, Amerika Serikat, bahwa revolusi musik kedua setelah The Beatles adalah revolusi musik yang dilakukan oleh Rhoma Irama tentang musik orkes Melayu. Nah, dari revolusi musik ini dulu orkes Melayu itu satu musik yang tidak kompetitif, yang tidak bisa bersaing dengan jenis musik yang lain. Kenapa? Karena penampilannya dulu tidak atraktif. Saya terpaksa buka puasa karena mulut saya lengket. Jadi revolusi apakah yang saya bikin di orkes Melayu ini? Pertama, dulu penampilan orkes Melayu itu duduk, semuanya duduk di kursi, tidak atraktif, tidak dinamis. Yang kedua, musik dangdut itu, orkes Melayu itu dulu dari segi lirik, Nina Bobo, pesimistik, mendayu-dayu, putus asa, seperti itu. Ini saya buat optimistik, kemudian memberikan lirik-lirik yang konstruktif dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi equipment, instrumen, dulu yang namanya orkes Melayu itu hanya memiliki alat-alat yang bersifat non-elektrik, akustik semuanya. Saya rubah dengan elektronisasi. Kemudian dari sisi performance, penampilan saya buat sedemikian atraktif sehingga orkes Melayu saat itu menjadi orkes yang kompetitif, yang bisa bersaing dengan orkes-orkes lain atau musik-musik lain termasuk dengan rock.
Nah selanjutnya begitulah para senior dangdut silih berganti memperjuangkan citra musik dangdut ini. Mulai dari pinggiran, mulai dari musik yang dicemoohkan sampai kepada musik tengah. Bahkan sekarang ini alhamdulillah telah menjadi primadona dari musik Indonesia. Nah ini tidak lepas dari perjuangan panjang teman-teman para senior Anda. Di antara senior Anda itu adalah saya sendiri yang memperjuangkan orkes Melayu yang sekarang bernama dangdut itu dari musik pinggiran menjadi musik yang terhormat, musik yang paling booming saat ini di Indonesia. Itu pertama. Nah tiba-tiba, oke, sebelum tiba-tiba, pada suatu saat saya mendengar munculnya Inul. Nah, pada saat itu orang mulai ribut-ribut soal Inul, saya diam saja. Pada saat setiap televisi, media menanyakan saya minta komentar tentang Inul, saya tidak mau komen. Enggak mau komen. Kenapa? Saya pikir nanti pengaruh Inulisasi ini bertambah besar. Saya biarkan saja. Tetapi lama-lama, pernah pada satu kali saya sholat Jumat. Ketika saya sholat Jumat, khotib sebagaimana kita tahu, kalau khutbah di masjid itu artinya khutbah formal, bukan seperti tabligh akbar, bisa bercanda, bisa main-main. Tapi sholat Jumat itu sebuah khutbah yang formal. Tiba-tiba khotib itu menyinggung masalah Inul, masalah dangdut ini musik syaitan, dangdut ini musik maksiat yang pada suatu saat nanti dia akan menghancurkan keimanan umat, pada suatu saat akan menghancurkan moral bangsa. Kemudian teman saya senior Anda Hamdan ATT nangis-nangis bicara di radio SPFM buah pimpinan Nazar Hanya. Kenapa ini kok dangdut jadi begini sekarang? Saya pernah sholat Jumat kata Hamdan Atamimi, tiba-tiba khotib memaki-maki dangdut sebagai musik comberan, musik pelacuran yang harus dihancurkan, karena kalau tidak kita yang akan dihancurkan oleh dangdut. Semua orang jamaah sholat Jumat pada saat itu memandang kepada Hamdan Atamimi dengan penuh rasa hina, dengan penuh kehinaan. Nah setelah itu saya juga dalam kapasitas sebagai seorang mubalik pada tabligh akbar, para mubalik mulai menghantam musik dangdut sebagai musik pelacur, musik comberan dan sebagainya. Bahkan pernah satu saat saya khutbah di Bekasi, tabligh di Bekasi. Seorang mubalik dengan gamblang, nih Pak Haji, dia seorang musisi ngapain aja? Apa dia sepakat dengan Inul? Kok nggak bicara, kok dia diam saja? Saya dihujat seperti itu di hadapan khalayak. Nah kemudian Zainuddin MZ menegur Inul. Kiai Pasuruan, Gus siapa itu yang di televisi? Gus Mujib berpanjang lebar di televisi membahas Inul, menasihati Inul. Kemudian MUI memberikan himbauan kepada Inul. Kemudian bahkan ibu-ibu MUI demonstrasi ke SCTV agar Inul sesi dihentikan. Itu pelecehan wanita, itu porno aksi, itu akhlaqus sayyi'ah yang pada gilirannya akan merusak bangsa ini. Dan kita mendengar di berbagai mass media ada kakek-kakek berusia 60 tahun memperkosa anak kecil. Begitu ditanya kenapa Anda lakukan ini, saya baru saja melihat VCD Inul. Nah inilah yang membuat saya marah pertama kepada SCTV. Saya katakan, saya datang kepada SCTV, Anda ini arogan sekali. Apakah mata Anda buta? Apakah telinga Anda tuli? Anda tidak mendengar teriakan-teriakan di masjid-masjid? Anda tidak mendengar teriakan-teriakan para ibu? Anda tidak mengacuhkan namanya keluhan majelis ulama sebagai lembaga resmi yang terhormat di negara ini? Kalau cara-cara ini Anda abaikan, Anda begitu arogan, Anda mengeksploitir Inul dengan seksualitasnya dan eksotisnya.
tidak peduli dengan moralitas bangsa, tidak peduli dengan akhlakul karimah, saya siap jadi tumbal. Saya akan membuka mata Anda kalau perlu dengan jiwa saya. Inilah kemarahan saya. Jadi ini bukan masalah Roma dan Inul, tapi ini masalah agama, masalah moral bangsa. Itu yang membuat saya marah. Sebagaimana Anda lihat saya sekarang. Karena ini bukan masalah kecil. Ini masalah nasional. Sampai saya katakan kepada SCTV, bukankah media punya komitmen untuk membangun moral bangsa? Bukankah kita semua punya komitmen untuk menegakkan moral bangsa, melindungi moral bangsa? Lalu apakah cuma sekedar mengejar rating, mengejar keuntungan komersial? Anda rela menghancurkan bangsa ini? Kemarin Inul didampingi waktu dia datang ke rumah saya. Inul didampingi oleh seorang produser namanya Iwan. Produser ini seorang Chinese, Iwan, namanya Iwan. Produser Blackboard. Sebelumnya dia telepon sama saya, "Ji, jangan bunuh saya." Saya bilang, "Anda siapa? Masa lu gak kenal gua, Ji?" "Saya Iwan." "Iwan mana?" "Iwan Blackboard." "Lalu, jangan bunuh saya, Ji." "Maksudmu apa bunuh kamu?" "Iya, saya lagi produksi Inul ini." Tiba-tiba sikap Anda begitu seperti Inul. Saya katakan sama Inul, jangan minta sama saya. Nah, waktu dia datang kepada saya, Inul ini didampingi gimana? Pada saat saya mengatakan kepada Inul, bukankah Aagim seorang dai yang kita hormati bersama pernah nelpon Anda, Inul? Dari Mekah, Aagim seorang ulama, al-ulama warusatul anbiya, pewaris para nabi. Dia punya kompetensi untuk membenahi moral bangsa. Dia negur Anda sesuai dengan kapasitasnya, Inul. Apakah Anda tidak bisa tampil seperti Nur Khaliza? Ini Aagim sakit itu dari Mekah jauh-jauh. Apa telepon kamu? Bangsa Malaysia bangga punya penyanyi seperti Nur Khaliza. Umat Islam bangga punya penyanyi seperti Nur Khaliza. Toh dia bisa terkenal, dia bisa top dengan predikat yang positif. Inul mau cari apa? Nah, ini ucapan Aagim. Kenapa saya marah? Saya katakan sama Inul, kenapa saya marah? Nur, ini bukan aku marah kepada kamu, aku sayang kamu. Tapi aku marah pada setan yang menggelanduti kamu sekarang. Seluruh ulama sampai kepada majelis ulama, sampai kepada ibu-ibu majelis ulama teriak-teriak sama kamu. Tapi kamu bilang apa? Saya akan tetap seperti ini. Ini yang membuat saya marah. Inul tidak akan pernah berubah. Saya akan tetap seperti ini. Artinya apa, Nur? Kamu mengabaikan fatwa ulama. Kamu mengabaikan cerita korban-korban perkosaan. Kamu mengabaikan keresahan masyarakat. Ini yang membuat saya marah. Tapi ternyata alhamdulillah, dengan marahnya saya justru Inul bisa berubah. Justru Inul menyadari. Justru Inul bertaubat. Nah, pada saat saya kupas, saya katakan, maaf saya berdiri. Saya katakan begini, Inul, saya tidak melarang kamu bergoyang. Silahkan bergoyang sampai dimanapun. Tapi jangan sensual. Artinya jangan mesum. Jangan sensual. Jangan porno. Jangan memancing nafsu birahi orang. Ini yang haram. Saya katakan kurang bagaimana goyang yang namanya Elvi Sukaisi. Kurang bagaimana hebatnya goyang Camelia Malik. Kurang bagaimana hebatnya goyang Fetty Vera. Tapi kenapa mereka tidak menimbulkan keresahan? Tidak ada korban perkosaan karena setelah melihat Elvi Sukaisi. Nggak ada orang diperkosa setelah melihat Camelia Malik. Nggak ada orang diperkosa setelah melihat Fetty Vera yang begitu dahsyat goyangnya. Saya nggak pernah menyeru penyanyi dangdut supaya diam.
seperti patung nyanyi, seperti orang penyanyi kasidah. Enggak. Bergoyanglah, melintirlah, jogetlah. Nah, tapi yang artistik, yang indah, yang bisa dinikmati, bukan yang mesum, bukan yang sensual. Saya katakan, Inul, kamu tahu yang mana yang indah, yang mana yang mesum, kamu tahu. Selama ini kamu mengatakan ini saya ini dari Allah. Saya katakan jangan mendiskreditkan Allah, Inul. Kalau kamu katakan erotisme, sensualitas, goyang mesum ini dari Allah, kamu telah mendiskreditkan Allah. Maka saat itu saya bacakan firman yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami kepada kita manusia semua potensi baik dan potensi buruk. Allah mengilhami di setiap dada kita syaitan dan malaikat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang selalu memperturutkan, membangun potensi positif takwanya, dan celakalah orang yang memperturutkan potensi negatifnya. Kamu mengembangkan potensi negatifmu itu. Ini yang membuat saya marah. Kamu keras kepala. Bukan dari Allah, ini minasyaitan, bukan min Allah. Kalau kamu mengatakan sama mencari nafkah, siapa yang larang kamu mencari nafkah? Tapi kamu kan muslim, loh. Kamu tahu mencari nafkah dalam Islam itu ada yang halal, ada yang haram. Ini kan hak asasi manusia, betul. Kamu mau ngebor sampai mati, itu hak asasimu. Orang mau melacur, hak asasi. Orang mau merampok pun hak asasi. Tapi jangan lupa, ada kewajiban asasi orang lain untuk mencegah kemungkaran. Ini yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wattakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ini Allah yang berfirman, hendaklah ada di antara kamu orang yang secara sungguh-sungguh menyeru kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika 'adaful iman." Kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Artinya dengan kekuasaanmu, dengan otoritasmu, dengan jabatanmu. Kalau kita pejabat, ada kemungkaran, duduk buat peraturan agar kemungkaran itu tidak terjadi. Nah, fa in lam yastati' fa bi lisani, kalau kamu nggak mampu maka dengan mulutmu. Ini Inul yang saya lakukan, saya bukan pejabat, tapi saya mubaligh, saya punya lisan. Ini yang saya katakan kepada kamu, saya sedang mencegah kemungkaran yang sedang kamu lakukan. Sadar atau tidak kamu sadari? Nah kemudian, kalau ini dibilang, ada orang-orang mengatakan, ini kan seni. Erotisme itu seni. Bahkan berbugil-bugil ria, ada orang mengatakan itu kan seni, itu kan keindahan tubuh, kenapa harus ditutupi? Saya katakan betul, itu seni. Jangan lupa, yang menciptakan seni itu Allah, yang membuat keindahan tubuhmu Allah, dan bukan kamu yang membuat peraturan. Allah kata Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, tutup badanmu dengan kerudung. Di sisi lain Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kata Allah memerintah kepada Nabi, perintahkan itu istri-istrimu wahai Muhammad,
Perintahkan itu anak-anak gadis wahai Muhammad, perintahkan perempuan-perempuan beriman agar mereka menutup tubuhnya dengan jilbab, tidak menampakkan aurat. Dzalika anna yu'rafna fala yu'zaina. Dengan demikian kamu telah menunjukkan identitas sebagai muslim, dan supaya tidak ada gangguan. Nah, begitu kita buka ini aurat itu ada 3. Yang namanya aurat qauliyah, artinya aurat itu ar, artinya sesuatu yang nggak boleh diperlihatkan. Sesuatu aib yang nggak boleh ditunjukkan. Nah, aurat ini ada aurat qauliyah, aurat lisan, kata-kata yang jorok, kata-kata porno diharamkan, dilarang untuk diucapkan karena akan menimbulkan dampak negatif. Kemudian ada aurat fi'liyah, aurat badaniyah. Nah, seperti yang namanya buah dada, kemudian paha, pusar, ini aurat kubro, aurat besar, bukan aurat kecil. Kalau di India mereka mempertontonkan perut, pusar, silahkan saja, itu budaya mereka. Kalau misalnya Britney Spears, kemudian lagi Jennifer Lopez, siapa lagi Shakira mempertontonkan auratnya, silahkan, itu agama mereka. Tapi kita muslim, negara, kalau kamu bukan muslim, negara ini bangsa muslim yang terbesar di dunia, hormati dong akidah Islam, hormati umat Islam. Di dalam terminologi Islam itu aurat besar yang nggak boleh kamu pertontonkan. Di saat kamu pertontonkan, kamu telah melecehkan Islam, kamu telah melecehkan agama Islam. Nah, memang itu seni. Tapi Allah mengatur kapan kamu boleh mempertontonkan aurat. Jangankan cuma pusar, lo telanjang boleh, tapi di hadapan suami, di kamarmu telanjang sih. Mau goyang-goyang mesum, siapa bilang nggak boleh? Boleh, tapi ada tempatnya. Begitu kamu salah tempat, maka kena sanksi hukum. Coba lihat dampak inulisasi. Saya rasa para musisi melihat, ya. Sekarang penggemar dangdut kalau datang ke pentas-pentas dangdut bukan dalam rangka mau menikmati musik dangdut, bukan dalam rangka untuk memuaskan sense of music, tapi dalam rangka ingin memuaskan nafsu birahi mereka. Oleh karena itu, walaupun suara lo bagus, tapi kalau lo tidak erotis, turun, disuruh turun. Walaupun seindah Lata Manggesar, tapi kalau kamu tidak melakukan goyang yang membangkitkan birahi, disuruh turun. Jadi orientasi masyarakat dangdut sudah berubah dari selera musik menjadi selera seksual. Kalau ini nggak dihentikan, kalau ini tidak dihentikan, pada satu saat musik dangdut akan menampilkan penari-penari striptis di pentas musik. Karena itu tuntutan masyarakat yang memang kita bina seperti itu. Ada yang mengatakan, Bang Haji, kenapa Anda marah? Kalau Anda nggak suka, matikan saja televisi. Kalau Anda nggak suka, jangan nonton. Astaghfirullahaladzim, summa astaghfirullahaladzim. Yang namanya itulah tadi kewajiban moral, membangun bangsa, membangun akidah, ini kewajiban kita semua, bukan cuma kewajiban saya. Nah, kalau itu yang sudah terjadi, ini kiamat. Coba sadari teman-teman. Saya rasa musisi tahu ini semua musisi tahu. Kalau yang di televisi sudah dijustifikasi, dibenarkan goyang-goyang seperti itu, Anissa Bahar dengan goyang mesumnya, mempertontonan aurat sedemikian rupa. Saya mau tanya para musisi, kayak apa? Pasti lebih dahsyat yang di daerah yang tidak di cover oleh TV. Saya mau tanya, benar apa enggak? Betul apa tidak?
Anda senang melihat moral bangsa dihancurkan seperti ini? Apa Anda mau akidah Anda diinjak-injak seperti ini? Inilah saya marah, bukan Roma Irama, lillahi ta'ala. Saya gak punya kepentingan, wallahil azim. Saya marah karena Allah, bukan karena Roma Irama benci sama Inul. Tidak sekali. Coba, kalau tidak kita hentikan, saya bisa bayangkan kayak apa bangsa ini. Nah, secara politis sadarilah, saudara-saudaraku, saya bicara kepada kaum muslimin. Memang kita tengah diserang oleh orang-orang mereka. Diserang secara fisik, diserang secara moral, diserang secara akidah. Secara fisik, lihat mereka semuanya saja. Seperti Amerika menyerang Irak tanpa rekomendasi PBB, tanpa approval PBB, tanpa persetujuan PBB. Dengan begitu arogan mereka melanggar etika berbangsa internasional. Diserang. Dan jangan lupa kita juga sedang dihancurkan secara moral. Coba Anda lihat siapa di belakang Inul ini. Seperti saya katakan Iwan tadi. Pada saat saya sedang mengarahkan Inul begini, tiba-tiba Iwan nyaut, biar aja di Inul kayak gitu. Saya marah. Keluar kamu. Inul, kamu lihat ini orang. Dialah orang-orang yang mengeksploitir kamu untuk tetap melakukan sensualitas, tetap melakukan erotisme, tetap untuk menghancurkan moral bangsa. Dia tidak peduli kehancuran bangsa. Yang dia tahu cuma bagaimana saya mencari uang, bagaimana saya untung. Itu mereka yang mengeksploitir kamu. Sadar kamu ini maksudnya. Nah, coba Anda lihat siapa orang-orang di belakang ini. Silahkan Anda tanya siapa produser-produser itu. Mereka lah yang berkeras selama ini membuat propaganda-propaganda untuk mendukung Indonesia. Kita tengah diserang secara moral, sadar. Saya melihat ini. Bahkan terorisme yang ramai sekarang itu bukan produk umat Islam, itu produk mereka. Saya bukti, saya berani bicara di forum internasional sekalipun. Karena saya pernah disusupi untuk menjadi teroris. Yang marah seperti itu yang Anda lihat di televisi. Ini yang saya katakan jihad fisabilillah. Ada orang jihad baik-baik. Allahu Akbar. Jangan begitu ya. Jangan begitu dong, kan itu haram. Apa mungkin jihad nggak marah? Ini yang perlu saya klarifikasi. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini eksis. Kita bisa melihat di dalam berbagai aspek kehidupan. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oleh karena itu saya himbau yang di bawah organisasi saya. Pertama, mari lindungi moral bangsa dari kehancuran. Yang kedua, mari lindungi citra dangdut dari kehancuran. Satu saat kalau kita tidak bertindak berbuat, maka dangdut akan dihujat oleh bangsa ini, akan mendapat predikat sebagai musik penghancur moral bangsa. Musik pengumbar hawa nafsu syaitan, musik pengumbar sensualitas, musik pedagang seks. Oleh karena itu saya nggak rela, saya marah karena saya salah satu orang yang berjuang untuk membesarkan dangdut sampai sekarang ini. Saya salah satu orang yang membuat revolusi untuk membesarkan dangdut menjadi terhormat sampai sekarang ini, sehingga anda merasa bangga menjadi musisi dangdut. Anda bangga menjadi penyanyi dangdut. Itu salah satu adalah saya berjuang. Itu sebab saya marah. Dan ini naluri saya paling dalam. Kenapa saya mati untuk ini?
lembaga resmi agama udah diabaikan, kiai udah diabaikan, para ulama sudah tidak didengar. Saya siap mati. Saya akan buka mata bangsa ini, maka bahwa kita tengah menghadapi serangan moral kita tengah dihancurkan. Nah, barangkali televisi mengedit Anda tidak sesempurna ini. Tentu saja mereka punya keterbatasan waktu untuk mengekspos bagaimana Rhoma Irama marah, sehingga terkesan kata kiai sebagai mubalik nggak boleh marah-marah. Siapa bilang? Maka saya katakan kepada kiai, apakah kalau ada kemukaan depan Anda orang sedang membunuh anaknya, jangan dibunuh dong. Kasihan, jangan dibunuh. Saya bersaksi kepada Allah. Saya bersaksi, ya Allah menyaksikan saya mau jihad, bukan kepentingan pribadi, nggak ada tendensi moral. Oleh karena itu kemarin Yakto ketua umum PP sebagai ketua Preman kemarin dalam pertemuan PAMI pusat, dia bertekad untuk mendampingi PAMI mendekat Rhoma Irama sampai titik darah yang terakhir. Ini Yakto dan PP. Kenapa dibilang? Ini Rhoma Irama memperbaiki moral bangsa. Rhoma Irama peduli dengan moral bangsa yang dihadapi oleh para konglomerat yang mengeksploitir sensualitas, yang mengeksploitir pornografi demi menceruk keuntungan untuk pribadinya tanpa menghiraukan moral bangsa. Saya berbela Rhoma Irama, dia punya tujuan baik, dia mau menjaga citra dangdut dan moral bangsa. Ini yang dilakukan Rhoma. Bukan saya sirik sentimen sama Inul, tak ada urusan itu, terlalu kecil Inul buat saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sering menangis. Pernah saya lagi jalan mau menuju studio dari Pondok Jaya, dari rumah saya. Itu di pinggir jalan ada pentas dangdut. Kemudian penyanyinya pakai celana katok pendek. Kemudian di erotik begini. Ya begini, di hadapannya laki-laki. Kedua, enggak ada satu orang yang menegur. Mereka semua asik seperti itu. Jadi tontonan umum. Saya hentikan mobil saya naik ke panggung. Kamu ini mau jadi setan semua? Masa tontonan seperti ini terjadi di bangsa ini yang bangsa agamis, yang falsafahnya Pancasila, yang sila utamanya ketuhanan yang Maha Esa? Masa hal ini tidak terjadi tanpa kalian tegur? Bubar, saya bilang bubar. Saya siap mati untuk itu. Itulah kenapa saya marah. Nggak ada orang menegur hal ini, semua diam. Oke, kalau kamu diam, saya tidak akan pernah diam sampai bangsa ini membuka matanya. Itulah komitmen saya. Itulah kemarahan saya. Nah, alhamdulillah pada hari Jumat kemarin, karena merasa seperti inilah barangkali idol jadi tersentuh. Itu tadi yang namanya Agim menegur Inul dengan lembut sebagai mubalik, ya kan? Jangan ya, ini ya, berbuat baik ya. Dia tidak tersentuh, nggak mempan. Majelis ulama dengan baik, jangan, nggak tersentuh. Saya bicara seperti ini kemarin di hadapan ini. Makanya Inul tersentuh dan langsung menangis, menubruk kaki saya, menubruk dada saya. Saya pun menjadi menangis. Air minum yang cuma satu-satunya itu di meja, saya minumkan kepada dia. Orang pacaran. Saya minumkan kepada Inul, saya rangkul Inul, saya peluk Inul.
Dia menangis, saya menangis. Kami tenggelam dalam keharuan. Kata Bang Haji, saya berjanji saya akan merubah penampilan saya. Bang Haji, saya berjanji saya akan membawa teman-teman saya untuk tidak berbuat erotis lagi. Bang Haji, saya berjanji ingin sama-sama Bang Haji untuk membina moral bangsa. Bang Haji, saya berjanji bersama-sama dengan Bang Haji untuk memelihara citra musik dangdut. Ini yang diucapkan dulu kemarin pada hari Jumat. Saya terharu sekali. Saya bilang alhamdulillah Pak. Mari dulu sebagaimana kemarin statement bahwa kemarin saya ingin melakukan pemboikotan nasional, akhirnya berubah menjadi pesta kegembiraan tasyakur. Nah, oleh karena itu yang kita mesti bukan Inul sebagai pribadi. Kita harus menyintai Inul, kita harus merangkul Inul. Yang harus kita perangi inulisasi. Silahkan Inul bergerak, bergoyanglah kamu, tapi jangan mesum. Bergerak, bergoyanglah kamu, gembirakan, hibur masyarakat, tapi hiburan yang sehat. Nah, oleh karena itu statement saya ke seluruh insan dangdut di Indonesia menyambutmu Inul. Selamat datang Inul, selamat datang Inul. Mari sama-sama kita berjuang membenahi moral bangsa melalui dangdut. Mari kita sama-sama membina musik dangdut menjadi musik yang positif, musik yang merdu, musik yang menghibur, musik yang Masya Allah, Masya Allah. Sekarang gak ada lagi, aduh suaranya itu bagus ya, aduh saya gak bisa tidur dengar suara penyanyi itu, indah sekali. Musik sih itu aransemennya bagus ya, indah sekali. Permainan gendang sih itu cakep ya, main bass Imron keren ya. Gak ada lagi seperti itu kalau inulisasi ini dibiarkan. Yang ada apa? Wah, penyanyi itu goyangnya cakep banget loh, gua hampir ngeceret kemarin. Yang itu kurang bagus goyangnya, kurang seru. Nggak ada lagi musik dibicarakan orang. Oleh karena itu musik dangdut akan jadi pentas pelacuran, pentas pemuas seks belaka. Jadi kesimpulannya, saya menghimbau seluruh jajaran musik PAMI. Pertama, bukan memusuhi Inul. Mari kita rangkul Inul, dan inulisasi harus dicegah. Mari tampil kembali, perbaiki citra dangdut ke depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan terbuka untuk dialog selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.